Shalom Alehim Bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta WBS. Kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan ya. Pertanyaan dari Pak Arif ya. Pak Arif di Palembang. Pak Arif di Palembang ini nanya sederhana pertanyaannya, tetapi ya sebenarnya hal yang sudah sering ditanyakan oleh di luar sana dan jawabannya tidak mudah, saudara ya. Begini pertanyaannya, apakah Sulaiman masuk surga? Apakah Nabi Sulaiman masuk surga? Atau apakah kalau bahasa Alkitab, apakah Salomo masuk surga? Jadi Salomo itu Sulaiman ya. Di dalam Alkitab bahasa Arab, Salomo adalah Sulaiman ya. Apakah Sulaiman masuk surga? Saudara-saudara, penjelasan berikut ini adalah Alkitabiah ya. Kalau saya disuruh jawab, apakah Sulaiman masuk surga? Jawabannya yes. Wah, Sulaiman kan orang paling nggak bener, Pak. Ya, saudara, kalau Anda tahu tentang Sulaiman, Sulaiman ini dipakai oleh Allah untuk membangun bait Allah ya. Rumah bagi Allah, rumah bagi Tuhan waktu itu dibangun oleh Sulaiman ya. Tetapi Sulaiman ini di akhir hidupnya juga ngaco, saudara. Istrinya saja 1000. 1 tahun 365 hari. Kalau sehari istrinya 1, maka 1 istri dapat giliran 3 tahun sekali. Makanya ada banyak isu. Negara zaman dulu paling juga baru 30 negara. Lah kalau istrinya 1000, dia melanglang buana ya kemana-mana. Bahkan cari istri sampai Indonesia katanya. Itu kan isunya seperti itu ya. Sehingga Sulaiman juga punya istri orang Indonesia katanya. Ya itu kita nggak usah ini. Yang jelas Alkitab mencatat bahwa Sulaiman itu dipakai oleh Tuhan untuk membangun bait Allah ya. Ya cuman di akhir hidupnya jatuh karena istri-istrinya yang banyak dan membuat Sulaiman ini tidak lagi menyembah Tuhan sebagai Allah. Jadi orang-orang Israel itu menyembah Tuhan, Tuhan, huruf besar semua sebagai Allahnya. Nah Sulaiman ini karena masalah istri-istrinya itu akhirnya tidak menyembah Tuhan, lalu menyembah ilah-ilah lain atau Allah istri-istrinya itu ya saudara-saudara ya. Terus pertanyaannya, masuk surga nggak itu Sulaiman? Orang kan dilihat dari akhir hidupnya. Walaupun dari muda ya berbuat kebajikan luar biasa, pas mau mati dia membuat dosa yang besar. Masuk surga nggak yang kayak gitu? Contoh ekstrim. Jadi orang Kristen terus giliran mau mati murtad. Udah umur detik-detik terakhir mau ini dia murtad, kawin lagi. Setahun kemudian mati. Masuk surga nggak? Ya. Menyembah ilah murtad kan sama saja menyembah ilah lain ya. Saudara-saudara, tadi di awal saya kalau ditanya apakah Sulaiman masuk surga, jawabannya ya. Sebab untuk yang ini itu memang hak prerogatifnya Yesus sebagai Tuhan ya. Tuhan, Tuhan yang disembah oleh Sulaiman adalah Yesus. Pak, mosok Sulaiman nyembah Yesus lah? Iya, Tuhan huruf besar semua, Tuhan huruf besar semua. Yang disembah zaman-zaman dulu adalah Yesus ya. 2 Samuel 7 ayat 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengkokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Tapi ada syaratnya. Ayat 14. Aku akan menjadi bapaknya ya. Dan ia akan menjadi anakku. Anaknya A-nya huruf kecil ya. Ini hubungan antara bapak dengan anak. Jadi Allah itu sudah diibaratkan hubungan bapak dengan anak. Allah dengan Salomo itu seperti bapaknya sama anaknya begitu ya.
apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Nah, di ayat 15. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Jadi gini, Saul juga sama. Saul itu kakeknya. Jadi bapaknya Daud kan namanya Saul. Saul ya, bukan bapaknya Daud. Maksudnya Raja Saul sebelum Daud ya. Bapaknya Daud kan Isai ya. Saul sebelum Daud itu juga jahat. Ini oleh Tuhan dibilang aku undur daripadanya. Tetapi untuk Salomo Tuhan tidak undur. Walaupun dia itu tahu Salomo berbuat kesalahan, tetapi kasih setiaku, ini dari Tuhan ya, kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, dari Salomo. Jadi istilahnya begini, Salomo itu biar ngaco, dia itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, aku tetap akan mengasihi dia, tidak akan hilang kasih setiaku, tidak seperti waktu Saul. Saul itu raja sebelum Daud, bukan bapaknya Daud. Bapaknya Daud kan Isai. Raja sebelum Daud kan Saul. Saul digantikan Daud. Saul ini juga jahat, akhir hidupnya jahat. Kalau yang Saul memang ditinggalkan Tuhan. Tapi kalau Salomo tidak. Jadi ini pelajaran apa yang kita ini ya. Tuhan itu kasih ya. Dia punya hak prerogatif ya. Karena Salomo sudah dipilih oleh Allah, oleh Yesus. Sehingga dengan ayat ini kita yakin bahwa memang secara fisik Salomo itu menyembah ilah-ilah lain pada waktu dia masih hidup. Karena pengaruh istri-istrinya itu. Tetapi detik-detik terakhir mau menghembuskan nafas, kita meyakini bahwa Salomo balik lagi. Karena kasih setia Allah tidak akan hilang daripadanya. Oke, pada waktu ia masih sehat, ia masih disayang oleh istri-istrinya yang 1000 itu, dia menyembah, berzinah dengan Allah, berzinah terhadap Allah, menyembah ilah-ilah lain dari istri-istrinya itu. Tetapi ketika detik-detik terakhir, mungkin setelah sakit ya, sakit udah nggak bisa apa-apa di tempat tidur ya, udah tidur doang, nggak bisa bangun. Nah, saat itulah dia balik lagi, sebab ayat ini tidak mungkin batal ya, bahwa kasihku, kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Allah bilang kasih setiaku tidak akan hilang. Ketika Salomo sudah tidak berdaya, maka disitulah kasih setia Allah menyatakan diri ya. Ngomong gampangnya, Salomo, kamu kan udah nggak gagah lagi, istri-istrimu yang 1000 buat apa, sekarang kamu tergolek. Nah, pada waktu itu pastilah Salomo tobat lagi menyembah Allah ya. Banyak orang yang mau mati udah nggak berdaya, ngomong juga udah nggak jelas ya, dia percaya lagi sama Tuhan ya. Ini salah satu contoh kasus juga ya. Kerabat dekat kami juga kayak gitu ya. Dulu Kristen terus murtad, udah tua murtad, terus ya ngaco lah ya. Tapi di detik-detik terakhir walaupun tidak bersuara ya, dia pernah mengemukakan bahwa dia mau tobat katanya. Ya tapi ya banyak orang tidak percaya, tobat apaan kamu, udah mau mati baru ngomong tobat. Tetapi saya termasuk salah satu yang percaya. Saya tidak, waktu itu belum ngerti apa-apa, belum ngerti cerita Salomo kayak begini. Tapi dia hanya dengan suara lemah dia bilang, saya masih cinta Yesus, saya masih percaya Yesus. Dengan suara yang sangat lemah, dia ngomong ke saya waktu itu ya. Jadi saya yakin Salomo kurang lebih ya kayak beginilah kejadiannya ya. Ketika masih gagah perkasa, dia main perempuan sampai 1000. Ketika sudah tergolek, pasti dia tuh ngomong bahwa dia setia kembali menyembah Allah. Sama dengan kerabat dekat saya itu juga begitu ya. Sementara orang lain tidak percaya, pasti ini murtad nih, pasti ini tidak diterima Tuhan. Tetapi dengan bisikan lembut itu yang saya mendengarnya, yang walaupun waktu itu saya belum jadi apa-apa, saya ya masih Kristen biasa ya,
Tetapi hati saya, hikmat saya mengatakan bahwa ini dia kembali lagi kepada Tuhan. Ya nggak sempat dibaptis lagi. Beberapa hari setelah itu meninggal kok ya. Begitu ya. Jadi Salomo, apakah Salomo masuk surga? Jawabannya yes ya. Karena ayat Alkitab ini tidak bisa batal. Kasih setia Allah tidak akan berlalu, kasih setia Allah tetap, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang, ya, tetap kasih setianya. Jadi detik-detik terakhir Salomo ditobatkan, ya. Setelah tidak berdaya dia bertobat, dia masuk surga, masuk Firdaus maksudnya, ya. Baik, atas pertanyaan Pak siapa tadi ya, yang nanya ya. Apakah Salomo masuk surga? Seperti sejak dari awal, jawaban kami adalah ya, masuk surga. Ya, karena ayat Alkitab tidak bisa batal. Di 2 Samuel 7 ayat 15. Demikian penjelasan ini padat, singkat, dan clear. Yang punya keyakinan lain silakan Anda yakini sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Shalom alaihim bisem Yeshua Mashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Allah yang benar memberkati kita. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.